Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang persamaan garis singgung lingkaran bagian ketiga. Untuk bagian ketiga, persamaan garis singgung lingkaran di titik X1Y1 tetapi terletak di luar lingkaran, bukan lagi terletak pada sebuah lingkaran atau di garis lingkaran. Jika terdapat sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat P0,0 maupun PA, B berjari-jari sebesar R kecil, serta terdapat titik X1,Y1 yang terletak di luar lingkaran, maka ilustrasi garis singgung lingkaran yang memiliki titik X1Y1 tetapi di luar lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, ilustrasinya terdapat lingkaran di pusat PA, B, kita ambil secara umum, karena kalau di pusat P0,0 bisa menjadi A-nya 0 dan B-nya adalah 0. Terdapat sebuah titik X1,Y1 di luar lingkaran. Ketika terdapat titik X1Y1 pada sebuah lingkaran, hanya mengandung satu saja garis singgung lingkaran. Dalam hal ini, ketika berada di luar lingkaran, terdapat dua garis singgung. Nah, alasannya kita buat sebuah garis dari sebuah titik di sini sampai bertemu sebuah titik yang terletak pada lingkaran. Ini titik yang berikutnya. Anggap adalah garis L. Nah, garis L di sini adalah garis singgung lingkaran yang pertama pada sebuah lingkaran di pusat PA, B melalui titik X1,Y1 dan bersinggungan di titik M, N. Nah, kemudian yang kedua, kita tarik garis lurus lagi melalui titik X1,Y1 yang berada di luar lingkaran, tetapi ke arah garis singgung lainnya atau di titik lingkaran lainnya. Dapatlah garis yang kedua, anggaplah garis K di sini, di mana garis K dan garis L merupakan garis singgung lingkaran untuk garis L menyinggung titik M, N. Lalu yang berikutnya untuk garis K menyinggung di titik anggap X2, Y2. Dalam hal ini, untuk X1,Y1 titik yang berada di luar lingkaran akan menghasilkan dua buah garis singgung, baik garis singgung K atau L. Ketika lambangnya berbeda nanti dalam soal tinggal diganti lambang saja. Yang menyinggung salah satu titik, ketika garis singgung K menyinggung titik X2, Y2, maka garis singgung L menyinggung titik M, N pada sebuah lingkaran. Nah, pada persamaan garis singgung sebuah lingkaran di titik X1,Y1 di luar lingkaran tidak memiliki rumus atau sifat baku seperti garis singgung lingkaran lainnya, karena hanya berupa arah atau prosedur untuk mencari garis singgung lingkaran di titik X1Y1 yang terletak di luar lingkaran. Karena persamaan garis singgung lingkaran di titik X1,Y1 yang terletak di luar lingkaran tidak memiliki rumus tertentu atau sifat tertentu, maka prosedur atau cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik X1,Y1 yang terletak di luar lingkaran adalah sebagai berikut. Ada 4 poin tertentu, yaitu poin A, B, C, dan D. Langkah pertama, substitusi titik X1,Y1 dengan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk membuktikan titik X1Y1 berada di luar lingkaran. Karena ketika dia hasilnya di dalam lingkaran, tidak menggunakan sifat dari persamaan garis singgung lingkaran pada poin 3 ini. Harus berada di luar lingkaran, tapi dengan syarat hasil titik ujinya harus lebih besar dari nilai yang diberikan, dan tentunya harus memiliki persamaan lingkaran. Untuk poin A sendiri, jika tidak ada persamaan lingkaran, maka harus cari dulu persamaan lingkarannya dengan menggunakan teori-teori pada persamaan lingkaran. Nah, kemudian pada poin B atau langkah kedua, lakukan pemisalan persamaan garis singgung di sini, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Boleh dengan lambang lain, misalkan MX tambah B, MX tambah A, bebas. Asalkan nanti paham prosedurnya dari A sampai D. Kemudian substitusikan titik X1Y1 ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ketika mendapatkan sebuah persamaan, nanti hasilnya disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang diberikan pada soal. Sehingga nanti persamaan Y sama dengan MX tambah C setelah disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran membentuk sebuah persamaan baru yang disebut dengan persamaan kuadrat. Sehingga pada poin C
dapat disederhanakan atau susun hasil pada poin B agar memiliki bentuk persamaan kuadrat yang sebelumnya saya bilang, yaitu dalam bentuk AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Karena nanti dalam poin A, B, dan C di sini terdapat sejumlah bentuk yang tidak terkira. Lalu cari nilai gradien M dengan syarat nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC bernilai sama dengan 0. Nanti setelah mendapatkan nilai gradien M, maka poin D dapat ditentukan dengan cara substitusikan nilai M ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Contoh soal 1. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik M7,1 adalah seperti apa? Diketahui persamaan lingkarannya sudah ada, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, dan titiknya sudah ada, yaitu titik M sebesar 7,1. Ketika nanti ada soal persamaan lingkarannya belum ada, maka tentukan terlebih dahulu ya persamaan lingkarannya untuk mempermudah. Prosedur pertama atau langkah pertama, uji coba titik M7,1 ke dalam persamaan lingkaran, di mana titik M7,1 X-nya 7, Y-nya 1, lalu ganti ke dalam persamaan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. X-nya 7, pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 25. 7 kuadrat 49 ditambah 1 kuadrat adalah 1. 49 tambah 1 adalah 50, dan nilainya lebih besar dari 25. Ketika hasil uji cobanya lebih besar dari titik yang diberikan, yaitu 25, maka titik M7,1 merupakan titik yang berada di luar lingkaran, di mana lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jika sudah, masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana X-nya 7, Y-nya 1, substitusikan ke dalam persamaannya. 1 sama dengan 7 kali M, 7M, ditambah C, sehingga mendapatkan nilai C sama dengan 1 dikurang oleh 7M. Hasil C sama dengan 1 min 7M disubstitusikan kembali ke dalam persamaan. Y sama dengan MX ditambah C, di mana nilai C-nya diganti menjadi MX ditambah C adalah 1 dikurang 7M. Ketika mendapatkan nilai Y-nya sebesar MX tambah 1 dikurang 7M, maka langkah kedua yaitu substitusikan Y-nya ke dalam persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, di mana nilai X kuadrat ditambah Y-nya diganti menjadi MX ditambah 1 dikurang 7M pangkat 2 sama dengan 25. Biasanya dilakukan dengan cara perkalian aljabar, tapi kali ini coba kita sederhanakan dengan cara tanpa coretan karena akan menghabiskan kertas ataupun yang lainnya, dengan cara MX dikuadratkan, jadi M kuadrat X kuadrat. MX dikali 1 menjadi MX, kemudian MX dikali min 7M, min 7M pangkat 2X. Kemudian yang kedua, setelah MX sudah dikalikan, sekarang yang 1 kali MX adalah MX, kemudian 1 kali 1 adalah 1, lalu 1 dikali min 7M adalah min 7M. Nah, sekarang ketika 1 sudah, yang terakhir min 7M. Min 7M dikali MX menjadi min 7M pangkat 2X. Kemudian min 7M dikali 1 adalah min 7M. Min 7M dikali min 7M menjadi 49. M pangkat 2 sama dengan 25. Nah, sekarang kita susun yang memiliki variabel sama, di mana X kuadrat dan X kuadrat memiliki 1 ditambah M kuadrat kemudian dikalikan oleh X kuadrat. Alasannya hanya mengeluarkan X kuadratnya saja, karena X kuadrat kali 1 adalah X kuadrat, kemudian X kuadrat kali M kuadrat adalah M kuadrat X kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, yang memiliki nilai X. Yang memiliki nilai X, langsung dikeluarkan MX ditambah MX menjadi 2MX. Ketika X-nya keluar, maka tinggal menjadi 2M saja.
min 7M kuadrat X min 7M kuadrat X menjadi min 14M kuadrat X. Ketika X nya keluar, tinggal min 14M kuadrat saja. Lalu yang berikutnya yang belum ditandakan, yaitu angka 1 min 7M dan 49M kuadrat. Min 7M menjadi min 14M. Kemudian 1 ditambah 49M kuadrat sama dengan 25. Kita letakkan di sini saja. Nah, kemudian ketika disederhanakan kembali, 1 ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 2M min 14M pangkat 2X min 14M, kemudian ditambah 49M kuadrat, pindah ruas ke kiri, jadi 1 dikurang 25 menjadi minus 24 sama dengan 0. Nah, menjadi sebuah persamaan kuadrat ya, dimana AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A nya sendiri yang memiliki X kuadrat, yaitu 1 plus M kuadrat, dan B yang memiliki nilai X, yaitu 2M dikurang min 14M kuadrat, dan nilai C nya sendiri adalah ini, yaitu kalau disusun dari yang pangkat terbesar 49M kuadrat, kemudian min 14M min 24. Lalu kita uji coba dengan syarat nilai D sama dengan 0, dimana nilai D nya sendiri adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Lalu kita cari dulu nilai B kuadratnya. B kuadrat 2M dikurang 14M pangkat 2 dikuadratkan, sehingga dengan cara 2M dikuadratkan, 2M kali 2M adalah 4M kuadrat, 2M kali 14M kuadrat kali 2 menjadi minus, karena tandanya minus ya. 2 kali 14 adalah 28, 28 kali 2 56, M pangkat 3, min 14 kali min 14 jadi plus 196, M kuadrat kali M kuadrat menjadi M pangkat 4. Dengan cara sifat faktor aljabar atau perkalian aljabar kelas 8. Nah, saya tuliskan kembali yang penting, yaitu D sama dengan 0. Lalu tadi sudah ada nilai Y sama dengan MX plus 1 min 7M, dan B kuadratnya saya tuliskan kembali 4M kuadrat min 56M pangkat 3 ditambah 196 M pangkat 4. Kemudian kita cari nilai D dulu. B kuadrat min 4AC dengan syarat nilainya harus sama dengan 0. B kuadratnya diganti dengan 4M pangkat 2 min 56M pangkat 3 ditambah 196M pangkat 4 dikurang 4 dikali nilai A nya sudah ada sebelumnya, yaitu sebesar sudah diberikan, yaitu A sama dengan 1 plus M kuadrat, dan nilai C nya adalah 49M kuadrat dikurang 14M dikurang 24. Kita ganti, yaitu sebesar 1 plus M kuadrat dikalikan C nya 49M kuadrat min 14M dikurang 24 tutup kurung sama dengan 0. Nah, kalau sudah, maka menjadi 4M kuadrat min 56M pangkat 3 ditambah 196M pangkat 4, kemudian 4 dikali 1 kali 49M kuadrat adalah 49M kuadrat minus 14M, kemudian minus 24M kuadrat dikali 49 jadi plus 49M pangkat 4 min 14M pangkat 3 dikurang 24M pangkat 2 sama dengan 0. Nah, jika sudah, lepas kurung yang kiri, 4M pangkat 2 min 56M pangkat 3 ditambah 196M pangkat 4 min dikalikan ke dalam, tapi sebelumnya ada lagi yang pangkat 2, 49 dikurang 24M kuadrat menjadi 25, 25 dikalikan dengan 4 menjadi 100M pangkat 2. Kemudian yang kedua, nilai min 14M di sini tidak memiliki M yang lain, maka langsung dikalikan. Min 4 dikalikan dengan min 14 jadi plus 56M. Ini sudah.
dan min 14M sudah. Kemudian 4 dikali minus 24 menjadi plus 96. Sedangkan 49M pangkat 4 dikali 4 menjadi min 196 M pangkat 4. Lalu plus 56 M pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ketika ada yang sama, 196 M pangkat 4 dikurang 196 M pangkat 4 adalah 0. Min 56 M pangkat 3 ditambah 56 M pangkat 3 adalah 0. Kemudian 4M kuadrat min 100M kuadrat dikurang mendapatkan nilai minus 96 M pangkat 2. Ketika sudah M kuadrat, maka yang 56M di sini kita letakkan kembali. Dan yang terakhir yang tidak memiliki nilai M sama sekali yaitu plus 96 sama dengan 0. Lalu dibagi dengan 4 semua. Min 96 dibagi 4 adalah min 24 M pangkat 2 dibagi 4 adalah 14 M ditambah 24 sama dengan 0. Ketika dibagi 2 lagi atau dibagi minus 2 semua, maka akan mendapatkan 12 M pangkat 2 plus 14 dibagi min 2 adalah min 7 dikalikan dengan M ditambah 24 bagi min 2 adalah minus 12 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan yang penting lagi untuk yang pertama. Y sama dengan MX plus 1 min 7M, yaitu pada prosedur yang pertama. Lalu yang kedua, hasil dari bentuk sederhana sebelumnya. 12M kuadrat min 7M min 12 sama dengan 0 dalam bentuk gradien M. Kali ini kita akan faktorkan 12M kuadrat min 7M minus 12, yaitu sebesar 3M dikalikan dengan 4M, dimana min 4 dan plus 3 sama dengan 0. Karena ketika dikalikan 3M dikalikan dengan 4M adalah 12M kuadrat, 3 dikali 3 adalah 9, dikurang 16 hasil 4 kali 4 menjadi min 7M, min 4 kali 3 dapat minus 12. Maka persamaan yang pertama 3M min 4 sama dengan 0, 3M sama dengan 4, dan M sama dengan 4 dibagi oleh 3. Ini persamaan gradien yang pertama. Kemudian yang kedua, 4M plus 3 sama dengan 0, maka 4M sama dengan min 3, M-nya sendiri adalah min 3 dibagi 4. Ini gradien yang kedua. Lalu substitusikan nilai gradien ke dalam bentuk yang pertama, yaitu saat Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX plus 1 min 7M. Sekarang kita ganti ke dalam persamaan. Ketika M-nya diganti sebesar 4/3, Y sama dengan MX ditambah 1 dikurang 7M akan menghasilkan bilangan 4/3 dikalikan dengan X ditambah 1 dikurang 7 dikalikan dengan 4/3. Kalikan 3 semua, 3 kali Y menjadi 3Y, 3 bagi 3 habis tinggal 4X ditambah 3 min 3 bagi 3 habis tinggal 7 kali 4 mendapatkan nilai 28. Ketika pindah ruas nilai Y-nya menjadi 4X min 3Y, 3 dikurang 28 menjadi minus 25. Atau boleh diganti menjadi 4X min 3Y minus 25-nya pindah ruas menjadi positif 25. Kemudian yang kedua, ketika nilai gradiennya diganti minus 3/4. Nah, ganti ke dalam soalnya lagi, yaitu Y sama dengan MX ditambah 1 dikurang 7 kali M. Y sama dengan M-nya adalah min 3/4X ditambah 1 dikurang 7 dikali min 3/4. Nah, kita kalikan 4 semua, maka akan menjadikan 4 dikali Y menjadi 4Y. 4 bagi 4 habis tinggal min 3X ditambah 4, lalu min kali min adalah positif. 7 kali 3 21, 4 bagi 4 habis, maka mendapatkan plus 21. Ketika pindah ruas, maka diperoleh 3X ditambah 4Y sama dengan 4 tambah 21 menghasilkan nilai 25. Maka ada dua persamaan garis singgung, yaitu 3X plus 4Y sama dengan 25
Yang kedua adalah 4x min 3y sama dengan 25 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 di titik M 7,1. Nah, sekarang pada contoh soal 1 yaitu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik M 7,1 menggunakan cara 2. Cara 2 tetap melakukan prosedur yang pertama yaitu dengan menguji titik M 7,1 ke dalam persamaan lingkaran, di mana persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dan ganti nilai x-nya 7, y-nya 1. 7 kuadrat adalah 49, 1 kuadrat adalah 1. Ketika dijumlah dapat 50 dan bernilai lebih besar dari 25. Ketika hasilnya mendapatkan lebih besar dari 25, maka titik M 7,1 berada di luar lingkaran. Nah, sekarang kita ganti 7,1 ke dalam persamaan lingkaran dengan cara diurai x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 menggunakan sifat generalisasi. X kuadrat adalah x kali x ditambah y kali y, masing-masing diberikan nilai x1 dan y1. X1 nya kita ganti 7 dan y1 nya diganti dengan 1 sesuai dengan titik M. 1 kali y adalah y sama dengan 25 nya tetap 7x pindah ruas menjadi minus 7x. Nah, setelah mendapatkan nilai persamaan y sama dengan 25 kurang 7x, sekarang disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran itu sendiri, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ketika disubstitusi, maka persamaan ini disebut dengan persamaan garis singgung menggunakan sifat kepolaran, yaitu x kuadratnya tetap, tapi nilai y-nya diganti dengan 25 dikurang 7x, kemudian dipangkatkan 2 sama dengan 25. Maka x kuadrat ditambah 25 dikuadratkan 625 min 2 kali 7 kali 25 350x min 7x dikuadratkan menjadi 49x pangkat 2 sama dengan 25. Kurungnya bisa dilepas. Nah, cara ini menggunakan sifat aljabar pada kelas 8 SMP. Kiri dikuadratkan, kemudian yang tengah perkalian pangkat depan dan belakang menghasilkan 350x. Kalau tandanya minus, maka minus. Kalau tandanya positif, maka bertanda positif. Kanan dikuadratin, jadi 49x kuadrat. Nah, yang punya pangkatnya sama dijumlahkan x kuadrat dengan 49x kuadrat. Mendapatkan nilai 50x pangkat 2 min 350x plus 625. 25 pindah ruas menjadi minus 25 sama dengan 0. Ketika 50x pangkat 2 min 350x dikurangi 625 dengan 25 mendapatkan nilai 600 sama dengan 0. Lalu dibagi dengan 50 akan menghasilkan x kuadrat min 7x ditambah 12 sama dengan 0. Karena 350 dibagi 50 adalah 7, 600 dibagi 50 adalah 12. Kemudian difaktorkan. X kuadrat adalah x kali x. Berapa kali berapa 12? Kalau dijumlah hasilnya min 7, maka akan mendapatkan nilai min 4 dan min 3. Karena x kali x adalah x kuadrat, x kali min 3 adalah min 3x, min 4 kali x adalah min 4x, dijumlah dengan min 3x menjadi min 7x, min 4 kali min 3 dapat plus 12. Ada dua persamaan nilai x, yaitu x min 4 dan x min 3. Yang pertama x min 4 sama dengan 0, yang kedua x min 3 sama dengan 0, di mana yang pertama x sama dengan 4, yang kedua x-nya adalah 3. Ketika mendapatkan nilai x sebanyak 2, ganti ke dalam y. Sama dengan 25 dikurang 7x, yaitu y sama dengan 25 dikurang 7 kali 4, y sama dengan 25 dikurang 28, maka y-nya adalah 3. Maaf, 25 dikurang 28 adalah minus 3. Kemudian yang kedua, nilai x-nya 3 diganti ke dalam 25 min 7x, yaitu 25 dikurang 7 kali 3, maka diperoleh 25 dikurang 21 menghasilkan nilai 4.
terdapat dua buah titik. Titik yang pertama X-nya 4, Y-nya min 3 menjadi min 3 dan 4 ya. Tapi letakkan X dulu, 4, min 3. Ganti ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. X kuadratnya adalah X kali X. Y kuadratnya adalah Y kali Y sama dengan 25. Salah satunya diberi tanda X1 dan Y1. Sehingga X1-nya adalah 4 dikalikan dengan X, Y1-nya adalah min 3 dikalikan dengan Y sama dengan 25. Maka akan mendapatkan 4X min 3Y sama dengan 25. Lalu yang kedua, titiknya sudah ada saat X-nya 3, Y-nya 4. Kita ganti ke dalam soal, yaitu 3,4 langsung diurai. X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan 25, hasil dari generalisasi persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, otomatis X1-nya adalah 3 kali X ditambah Y1-nya adalah 4 dikali Y sama dengan 25. Diperoleh dua buah garis singgung dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik M7,1. Nomor 2. Sebuah lingkaran di pusat P 2,5 menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 11. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik B 3,0 adalah seperti apa? Diketahui titik pusat P-nya adalah 2,5 yaitu sebagai A dan B. Ketika menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 11, maka 11-nya harus pindah ruas dulu ke arah kiri menjadi minus 11 untuk menentukan besar jari-jari. Ketika terdapat menyinggung garis, maka besar jari-jari ditentukan dengan harga mutlak dari 3X ditambah 4Y dikurang 11 dibagi dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 pangkat 2 dengan menggunakan sifat pada video untuk mencari jari-jari ketika terdapat titik pusat lingkaran menyinggung sebuah garis. Nah, sekarang titik X, Y-nya atau titik 2,5 diganti ke dalam simbol 3X dan 4Y menjadi 3 dikali 2 ditambah 4 dikali min 5 dikurang 11 dibagi 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dijumlah 25, maka akar dari 25 besar nilai R-nya sendiri sama dengan 3 kali 2 6 dikurang 20 min 14 min 11 jadi minus 25 dibagi akar 25 adalah 5, sehingga harga mutlak min 25 dibagi 5 adalah min 5, hasilnya adalah 5, maka besar nilai R pangkat 2 nya adalah 25, sehingga persamaan lingkarannya yaitu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan 25, atau lebih tepatnya dimasukkan dulu ke rumus R kuadrat, sehingga titik A 2 dan B min 5 substitusikan menjadi X min 2 pangkat 2 kemudian ditambah oleh Y dikurang min 5 pangkatkan 2 sama dengan 25. Persamaan lingkarannya adalah X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Nah, kali ini untuk contoh soal nomor 2, persamaan lingkaran belum diketahui, harus dicari terlebih dahulu, sehingga ketika mendapatkan persamaan lingkarannya lebih mudah untuk menentukan persamaan garis singgung. Langkah pertama yaitu uji coba. Titik yang akan dicari yaitu titik B 3,0 ke dalam persamaan lingkaran. X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 5 pangkat 2 sama dengan 25 diuji ke dalam titik X 3 dikurang 2 pangkat 2, Y nya diganti oleh 0 yaitu 0 plus 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. 3 kurang 2 adalah 1, 1 kuadrat adalah 1, 0 tambah 5 adalah 5 dikuadratkan menjadi 25 sama dengan 25. Ketika dijumlah ruas kiri menjadi 26, ternyata nilainya lebih besar daripada ruas kanan sebesar 25, sehingga titik 3,0 terletak di luar lingkaran.
Setelah mendapatkan uji coba pada titik B 3,0, langkah berikutnya substitusikan ke dalam persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana titik B-nya adalah 3,0, artinya X-nya 3, Y-nya 0. Sekarang ganti Y-nya 0, X-nya kemudian 3 kali M adalah 3M, ditambah C, maka pindah ruas, C-nya adalah min 3M. Substitusikan kembali, yaitu Y sama dengan MX tambah C, sebesar Y sama dengan MX dikurang oleh 3M. Sehingga besar Y atau garis singgung memiliki persamaan MX min 3M sebelum mendapatkan nilai gradien. Nah, sekarang sudah mendapatkan poin pentingnya, yaitu X min 2 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 25 sebagai persamaan lingkaran, dan persamaan garis singgungnya diperoleh Y sama dengan MX dikurang 3M. Sekarang untuk mencari nilai gradiennya, substitusikan nilai Y ke dalam persamaan lingkaran, sehingga step yang ketiga menjadi X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y-nya disubstitusikan ke dalam Y plus 5 menjadi MX min 3M ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 25. X min 2 dikuadratkan, langkahnya mudah. X dikuadratkan adalah X kuadrat. Nah, 2 kali min 2 kali X menjadi min 4X. Min 2 dikuadratkan menjadi plus 4. Kemudian untuk yang bentuk 3 seperti ini, yang kiri dulu kita sederhanakan atau kita kuadratkan. MX dikuadratkan menjadi M pangkat 2 X pangkat 2. MX dikali min 3M menjadi min 3MX. MX dikali 5 menjadi plus 5MX. Ini ada pangkat 2 ya, karena M kali M adalah M kuadrat. Nah, kemudian yang tengah sekarang 3M dikali MX menjadi min 3M pangkat 2X. Kemudian 3M dikali 3M menjadi plus 9M pangkat 2. Min 3M dikali 5 menjadi min 15M. Nah, sekarang yang 5 dikali MX menjadi plus 5MX. Kemudian 5 dikali min 3M menjadi min 15M, terakhir 5 kuadrat, 25 sama dengan 25. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai seperti ini, sederhanakan, yaitu yang punya X kuadrat adalah ini, maka X kuadrat ditambah M pangkat 2X pangkat 2. Kemudian yang punya X disederhanakan dulu, tapi sebelumnya dituliskan untuk min 4X ditambah 4. Nah, kemudian min 3M kuadrat X min 3M kuadrat X akan menghasilkan minus 6 M pangkat 2X, lalu 5MX ditambah dengan 5MX, maka akan mendapatkan nilai plus 10MX. Nah, setelah mendapatkan nilai 10MX, sekarang tinggal dituliskan yang lain, yaitu 9M pangkat 2, kemudian min 15M, min 15M adalah min 30M, 25 dikurang 25 menjadi 0 sama dengan 0. Karena sisi yang ruas kanan 25 pindah ruas ke kiri menjadi minus 25, sehingga diperoleh 25 kurang 25 hasilnya 0. Nah, yang punya X kuadrat kita keluarkan menjadi 1 ditambah M pangkat 2 X pangkat 2. Kemudian yang punya X adalah 10MX min 6 kuadrat MX. Kemudian min 4X menjadi plus yang X nya dikeluarkan tinggal 10M, ini tinggal minus 6M pangkat 2, tinggal minus 4 tutup kurung X. Kemudian yang tidak punya X sama sekali yaitu 9M kuadrat, kemudian min 30M, sisanya hanya tinggal angka atau konstanta sebesar plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. A-nya adalah 1 ditambah M pangkat 2, B-nya adalah 10M dikurang 6M pangkat 2 dikurang 4, dan C-nya yang nggak punya X sama sekali, yaitu 9M kuadrat min 30M ditambah oleh 4. Maka syaratnya yang pertama D sama dengan 0. D-nya sendiri yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Sehingga dihitung dulu B kuadratnya. Nah, sekarang untuk menghitung B kuadrat, yaitu 10M dikurang 6M kuadrat dikurang 4, dikuadratkan menjadi
10M dikuadratkan adalah 100M pangkat 2. 10M dikali 6M kuadrat menjadi 60M pangkat 3. 10M dikali 4 adalah min 40M. Lalu min 6M kuadrat dikali 10M menjadi minus 60M pangkat 3. Lalu 6M kuadrat dikali 6M kuadrat 36M pangkat 4. Kemudian 24M pangkat 2. Lalu min 4 kali 10M, min 4 kali M pangkat 2 menjadi min 40M, dan min kali min jadi plus 24M pangkat 2. Yang terakhir 4 dikuadratkan menjadi plus 16. Sehingga ketika disusun dari pangkat yang terbesar yaitu 36M pangkat 4, kemudian minus 60M pangkat 3, minus 60 lagi M pangkat 3, maka diperoleh min 120M pangkat 3. Nah, ketika sudah mendapatkan 120M pangkat 3, sekarang yang pangkat 2. Yang pangkat 2-nya sendiri adalah 100 ditambah 24, 124 ditambah 24 menjadi 148M pangkat 2. Sisanya yang belum memiliki M kuadrat yaitu M saja. Min 40M dikurang ditambah min 40M menjadi min 80M, dan yang terakhir adalah plus 16. Inilah hasil perhitungan dari B kuadrat. Hasil perhitungan B kuadrat diletakkan sebagai berikut, yaitu 36M pangkat 4 min 120M pangkat 3 plus 140M pangkat 2, kemudian min 80M ditambah 16. Nah, dikurang 4 kali A kali C. Sekarang hasil 4 kali AC nya kita hitung di luar, jangan dimasukkan. 4 tetap, A nya adalah 1 plus M kuadrat, dan C nya 9M kuadrat min 30M ditambah 4. Sekarang kita hitung 1 kali 9M kuadrat adalah 9M kuadrat. 1 dikali min 30M menjadi min 30M plus 4. M kuadrat kali 9M kuadrat menjadi 9M pangkat 4, kemudian minus 30M pangkat 3, dan terakhir 4M pangkat 2. Sehingga yang pangkat 4 dikalikan dengan 4, jadi 4 kali 9M pangkat 4 adalah 36M pangkat 4. Lalu yang pangkat 2 yaitu 9M kuadrat dengan 4M kuadrat. Yang pangkat 3 min 30M pangkat 3 dikalikan 4 menjadi min 120M pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 dijumlahkan dulu. 4 tambah 9 13, baru dikalikan dengan 4 menjadi plus 52M pangkat 2. Dan yang terakhir M dengan yang konstanta, min 30M dikalikan 4 menjadi min 120M. Dan berikutnya 4 dikali 4 tinggal 16 sama dengan 0. Sekarang kita kurang 36M pangkat 4 dikurang 36M pangkat 4 habis. Min 120M pangkat 3 dikurang min 120M pangkat 3. Kemudian 148M kuadrat dikurang 52M kuadrat menjadi 96M pangkat 2. Kemudian min 80M dikurang min 120M menjadi plus 40M. 16 dikurang 16 adalah habis atau 0, sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan poin pentingnya, yaitu persamaan lingkarannya x-2 kuadrat ditambah y plus 5 kuadrat sama dengan 25. Persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx-3m. Kemudian saat d sama dengan 0 diperoleh persamaan 96m kuadrat ditambah 40m sama dengan 0. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai seperti ini, maka kita faktorkan menjadi M dikali 96M ditambah oleh 40 sama dengan 0. M sama dengan 0, karena M kali 96M adalah 96M kuadrat. M dikali 40 adalah 40M. Yang kedua, 96M ditambah 40 sama dengan 0. Ini tidak usah dicari lagi ya, karena nilainya sudah ada sebesar 0. Yang ini 96M sama dengan min 40, maka nilai M nya adalah
min 40 dibagi 96. Sama-sama dibagi oleh 8 menjadi min 5. 96 dibagi 8 adalah 12. Ada dua nilai gradien M. Yang pertama 0, yang kedua adalah min 5 per 12. Lalu substitusikan ke persamaan garis singgungnya, yaitu saat M-nya 0, maka persamaan garis singgungnya adalah ketika MX dikurang 3M, ganti setiap M-nya adalah 0. 0 kali X adalah 0X dikurang 3 kali 0, maka diperoleh persamaannya adalah Y sama dengan 0. Kemudian untuk gradien yang kedua, yaitu saat M-nya sebesar min 5 per 12. Ganti ke dalam persamaan garis singgung, MX dikurang dengan 3M. M-nya diganti menjadi min 5 per 12 dikalikan dengan X. Kemudian dikurang 3 dikali min 5 per 12. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 adalah 4. Maka diperoleh Y sama dengan, sederhanakan menjadi min 5 per 12 X. Kemudian min kali min menjadi plus 1 kali 5 per 4. Maka kesimpulannya ada dua penyelesaian. Yang pertama, persamaan garis singgung Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min 5 per 12 X, kemudian ditambah oleh 5 per 4. Untuk garis singgung pada contoh soal nomor 2, ketika di pusat P 2,5 dan jari-jarinya belum ada, tetapi menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 11 di titik B 3,0. Ternyata titik B nya di luar lingkaran.